Beberapa inisiatif dalam melakukan transisi energi yang dilakukan oleh Pertamina. Satu, di satu sisi juga Pertamina juga harus menjaga sustainability dari penyediaan energi maupun sustainability dari Pertaminanya itu sendiri. Memang secara besar bahwa aset-aset Pertamina ini lebih banyak ke refinery ya, yang paling heavy itu adalah di kilang. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya permintaan BBM itu akan turun misalnya? Nah, ini akan kita alihkan untuk memproduksi valuable product ya, produk-produk bernilai tinggi yaitu dalam bentuk petrochemical. Karena ke depan petrochemical akan menduduki posisi yang sangat penting dari mulai food packaging ya sampai juga dengan gadget ya, gadget-gadget kita itu banyak kandungan petrochemicalnya maupun untuk kegiatan konstruksi dan untuk kegiatan untuk di sektor otomotif. Jadi itu banyak sekali dan ini sangat mendorong kemampuan industri dalam negeri dengan menyediakan beberapa bahan baku untuk produksi-produksi barang bernilai tinggi. Jadi itu dari sisi aset Pertamina. Nah, bagaimana kemudian dengan penyediaan energi? Seperti yang disampaikan, setiap oil majors itu memiliki satu transisi energi. Nah, begitu juga Pertamina yang berfokus pada sumber daya dari dalam negeri. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia adalah produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Nah, ini kita manfaatkan, kita create demand. Sementara di luar, di beberapa negara itu melakukan ban terhadap kelapa sawit. Nah, kita create demand supaya harganya tersangga, supaya industri kelapa sawit itu akan tetap hidup sambil menghidupi ekonomi daerah, terutama daerah-daerah perkebunan kelapa sawit. Nah, sehingga kita create demand dengan melakukan biofuel sehingga memberikan benefit kepada masyarakat maupun pada negara. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam hal ini selain kita sudah menerapkan B30 secara Pertamina, nah khusus untuk Pertamina Power kita ada beberapa inisiatif, yaitu satu, kita akan meningkatkan potensi untuk panas bumi. Karena panas bumi resource-nya lagi-lagi Indonesia itu nomor 1 di dunia, jadi 27 gigawatt potensial capacity yang bisa dibangkitkan. Nah, oleh karena itu kita akan terus mendorong. Kemudian untuk yang baru seperti misalnya solar PV ya, jadi kita memanfaatkan energi matahari untuk membangkit listrik. Ada beberapa tempat yang sudah kita install dan kita sudah akan kita launch itu adalah solar PV di gas station kita, di SPBU kita pasang solar PV di rooftopnya. Nah, nanti tahun 2021 akan semakin masif juga untuk aset-aset Pertamina yang lain seperti di Hulu, di Kilang, maupun di terminal BBM, depo BBM. Kemudian ada inisiatif kita juga untuk menciptakan satu kawasan energi terbarukan seperti yang kita lakukan di kawasan ekonomi di Seimangke. Itu kita juga sudah melakukan solar PV maupun pembangkit listrik biogas ya dengan memanfaatkan limbah dari sawit. Nah, ada lagi yang terakhir itu adalah kita bersinergi dengan BUMN lain ya, baik itu Antam maupun PLN, kemudian PLN ya untuk membangun baterai sel ya dari mulai hulu ke hilir, yaitu dengan menciptakan ekosistem mobil listrik ya, kendaraan listrik ya, EV ekosistem, juga membangun solar cell ya. Jadi dengan Antam, MindID, Pertamina dan PLN. Nah, untuk solar cell kita bekerjasama dengan LEN. Jadi mungkin itu bunch of portfolio kita nih ke depan. Baik, bunch of portfolio Pak Heru Setiawan ya. Semuanya rencana besar sudah ada di depan mata. Pengembangan proyek ini kan tentu saja memerlukan persiapan dan investasi yang besar pula. Secara figur Pak Heru Setiawan, gambaran bagi kami, nilai investasinya secara figur ada di kisaran berapa sih Pak? Angka yang perlu kami pahami Pak Heru? Ya, memang ini sangat challenging ya. Kita sebagai
transisi energi, dan ini pasti juga dialami juga dengan oil majors yang lain. Mereka akan melakukan portfolio investasinya ya, karena di satu sisi kita juga harus menjalankan mandate dari pemerintah, yaitu menyediakan BBM kepada masyarakat. Juga kita juga mempertahankan kemandirian energi kita, ketahanan energi kita. Kita tetap menjaga itu. Di samping kita juga melakukan transisi energi. Nah, oleh karena itu berdasarkan RJPP kita, rencana jangka panjang perusahaan, bisnis plan Pertamina, kita akan mengalokasikan sebanyak 18 billion untuk kegiatan renewables ke depan, transisi inisiatif untuk renewable. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.